Iya. Oke guys, kembali bertemu dengan saya Sudung Sitorus Channel. Iya, hari ini hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 30 Juli tahun 2025. Ya, nggak terasa ya teman-teman ya. Udah di akhir bulan Juli tahun 2025. Senang rasanya ya kita bisa bertemu kembali, dan doa dan harapan saya semoga kita semua teman-teman yang menyaksikan video pada hari ini semua dalam keadaan sehat, dapat beraktivitas seperti biasa, dan dimudahkan rezekinya untuk kita semua, yang sehat selalu lah buat kita. Baik, pada hari ini biasa ya teman-teman ya, saya lagi OTW ceritanya nih. Lagi OTW dari rumah saya, ini dari sekitaran Tanjung Priok ya. Tujuan OTW saya tujuannya ke Mall Taman Anggrek, Grogol, Jakarta Barat. Jadi melintasi Jakarta Utara menuju Jakarta Barat ya kan. Terpantau hari ini di Rabu pagi ini ya, kayaknya kalau di sekitaran sini ya, di sekitaran Terminal Tanjung Priok ini saya perhatikan agak rada-rada macet ya teman-teman ya. Tapi kayaknya macetnya dalam artian ndak berhenti ya, maksudnya macetnya rame lah gitu. Terpantau rame. Ini saya posisinya masih di sekitaran Enggano, Jalan Enggano, mendekati ke area aduh jalannya jelek. Saya masih di sekitaran Jalan Enggano ya, menuju ke sana, depan sana tuh Terminal Tanjung Priok ya. Ya, terpantau agak rame ya. Ya agak beda dikit nih, agak rame. Terus kedua, ini saya jam 7:05. Memang basically saya kalau biasa jalan dari rumah tuh jam 7 kurangan ya. Jam 7 kurang, ini jam 7:05 malah ya kan. Jadi kalau di Jakarta ya, mungkin di Jakarta Utara atau di mana pokoknya, tapi saya rasa di Jakarta kali ya. Kalau di Jakarta ini jam-jam ramai itu memang pada saat jam anak sekolah ya, jam 7-an, jam anak sekolah dan jam orang pada pergi ngantor gitu. Jadi kalau boleh saran nih bagi kita semua yang berkendaraan, untuk terserah deh, apakah mau pergi sekolah, apakah mau pergi ngantor, atau ya itulah yang lagi bapak lagi kendaraannya mobil ya kan. Ya hampir sama sih, mobil pun bisa lewat tol ya, cuma tetap juga pasti akan ketemu macet. Motor juga ketemu macet gitu. Jadi kalau selalu saran, kalau bisa dipercepat lah intinya gitu, dipercepat berangkat dari rumahnya supaya jangan terjebak macet nih. Ini contohnya saya biasa jam 7 kurang nih, terus saya ini udah jam 7:05 masih di sekitaran Terminal Tanjung Priok saya nih. Dan memang terasa perubahan sekian menit aja, 10 menit aja beda selisihnya, terlambat berangkat aja gitu. Itu udah pastikan memang situasi jalan udah pasti mentok lah, udah pasti macet seperti yang ini nih, seramai ini gitu. Tapi kalau memang sekira dari pagi kan ibaratnya bisa dibilang masih rada-rada sepi sih biasanya gitu. Saya kalau agak pagi dikit tuh berangkat itu jam 7 kurang 20 ya, 6 atau setengah 7 aja. Itu kayaknya jalan masih lempeng lah gitu. Ya, ini saya ada di sekitaran Terminal Tanjung Priok. Saya melepas dari Terminal Tanjung Priok ya, menuju ke area JIS kali ya. Ya, JIS Jakarta Utara ya. Jakarta International Stadium. Oh ya, perihal Piala U23 ya, kemarin ya, saya sampai di nonton di gol pertama tuh, nggak tahu nih finishingnya berapa nih. Final ya kan, babak final Indonesia lawan Vietnam ya, yang pas 1-0 saya nonton tuh, kalah Indonesia kan, menang Vietnam, tapi finishingnya nggak nonton tuh. Teman-teman bisa
ada komen nggak? Kira-kira siapa sih menang? Saya nggak nonton. Pagi ini belum tengok berita, belum tengok YouTube juga kan, belum tengok berita apakah Indonesia kalah atau menang gitu loh. Mungkin bisa di komentar ya teman-teman ya. Ya tapi ada suatu kemajuan yang sangat baik ya buat Indonesia, udah sampai ke ya semifinal apa sih bahasa itu? Semifinal ya bahasanya. Udah mau final ya, sorry, ke final ya. Indonesia lawan Vietnam ya. Itu udah better lah. Karena dulu kalau nggak salah saya pas nonton awal-awal pas tanding kemarin tuh saya nonton tuh ada katanya Indonesia pernah juga sampai masuk final, tapi udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Nah ini masuk lagi nih Indonesia ke final ini, good job lah untuk para pemain-pemain Indonesia kita ya. Semoga ke depan ya permainan Indonesia semakin baik lah, semakin hebat dan makin luar biasa lagi lah intinya. Sebenarnya saya nggak hobi bola ya, tapi dengan masuknya Indonesia ke babak final ini saya sedikit ada rasa bangga lah, karena melihat perkembangan bola Indonesia ini cukup baik lah, ya kan. Oke, ini saya udah, kalau bisa diperhatikan teman-teman ya, ini saya ada di area depan sana tuh ada JIS ya, tuh yang bulat tuh JIS tuh, Jakarta International Stadium ya, tuh JIS ya teman-teman ya. Nah di area JIS ini, sekitaran Jakarta International Stadium ini, di area ini sekarang lagi rada-rada parah banget macetnya, parah banget, karena yaitu di atasnya itu kan nampak tuh teman-teman ada flyover ya, lagi pembangunan flyover. Jadi area jalan tuh bener-bener termakan dan banyak ini peralatan untuk itu kan, pembuatan jembatan ya, flyover ya, apa sih bahasa itu. Ya itulah, jadi macetnya gitu. Tapi ini nanti tuh di ujung sana tuh ada, pas di depan JIS itu banget tuh, pintu masuk JIS itu ada sedikit titik yang rawan macet banget, karena di titik itu jalannya tiba-tiba mengecil gitu teman-teman, menyempit dan mengecil, sementara kendaraan begitu banyak dan bahkan kontainer pun lewat sini gitu loh. Nanti saya tunjukin ya teman-teman, itu rada-rada macet dah sudah. Nah depan satu teman, nah depan situ tuh ada titik satu yang agak-agak menyempit jalannya tuh gitu. Jadi sangat-sangat macet lah di titik itu gitu. Nah ini teman-teman ya, di sekitar sini nih. Nah sini di ujung ini kalau diperhatiin nih, dia kayak mengecil gitu, dia jalannya mengecil. Nah ini ngerem deh kan, semua kan pada berhenti gitu. Dan itu bener-bener pas satu mobil doang tuh yang bisa lewat gitu. Padahal dulu awalnya sebelum ada pembangunan flyover nih, JIS nih ada 2 jalur nih tuh. 2 jalur itu satu arah maksudnya. Jadi ada kendaraan yang besar sebelah kiri, sebelah kanan. Nah yang akses sebelah kanan sana tuh, itu sebelah sana tuh baru jalur kanan namanya kan. Nah ini dari 2 jalur ini dibagi lagi, disempitkan lagi kan. Nah tuh setelah itu pas yang saya bilang tadi menyempit itu dikecilkan lagi ya gitu lah itu. Jadi sangat bahaya tuh sempitnya. Jadi teman-teman kalau memang sekiranya ada rencana melintasi area JIS ini, mungkin agak berhati-hati ya, pesan saya agak berhati-hati, karena banyak lagi pada rame pembangunan flyover ya, apa sih namanya. Jadi apalagi kalau kita pakai mobil, aduh parah sini nih, mentok, sempit gitu. Lepas dari JIS saya menuju stasiun Ancol maybe, atau sekitar Ancol ya. Nah di depan sana tuh ada stasiun Ancol, itu juga ada penyempitan jalan lagi gitu. Nah lain bukan ya gara-gara itu sih, dari sambungan pembangunan ini kan kaki apa nih, flyover nih, kakinya doang nih
yang udah dibangun, tinggal masang badannya itu, jembatannya itu. Jadi lagi karena ada pembangunan flyover ini, jadi semua jalan akses di sekitaran JIS atau di sekitaran Ancol itu sangat-sangat macet ya teman-teman ya. Nah tuh udah mulai tuh nampak dari ujung sana tuh. Nah yang mobil box atau mobil kuning sana, mobil dump truck kuning sana tuh, itu udah mulai menyempit ya jalannya gitu. Nah di sini nih teman, ini benar-benar sama kayak tadi tuh. Jadi dari segitu lebar jalan tiba-tiba mengecil jadi pas-pas satu mobil aja gitu. Jadi parah jadi gitu. Membludak kalau kata orang gimana kan. Di sini. Nih, maaf ya teman, benar-benar harus fokus karena semua pada buru-buru ya kan, pada rempong lah kalau kita nyebut mah, lagi pada benar-benar memaksakan kehendaknya masing-masing aja. Mobil maksakan diri, motor juga maksakan diri gitu. Nah sering yang terjadi kecelakaan gara-gara itu ya, gara-gara ini teman-teman, terlalu memaksakan kehendak dan akhirnya oleng ya kita bilang ya, bahasanya oleng. Udah habis sudah kalau sampai oleng di sini nih, dengan dikerumunin kontainer-kontainer yang begitu banyak dan besar-besar ya teman-teman ya. Saya aja yang udah bisa dibilang sering muter-muter sini, seram-seram juga nih. Nah, melewati sini, nah nih, sinilah titiknya tuh. Sebelah kiri saya sini kiri nih, ini ada stasiun ya, stasiun kereta api. Kalau nggak salah namanya stasiun Ancol ya, apalah namanya itu gitu. Jadi mungkin ada pengaruh juga ya, karena ada stasiun Ancol itu jadi banyak pemberhentian kendaraan ya. Ibaratnya kayak ya kasarnya lah, angkot dan ojek lah ya, itu pasti rame di sini dan itu macet jadinya gitu loh. Nah ini titik-titik yang dari teman-teman, sini titik yang saya bilang tuh benar-benar penyempitan ya teman-teman. Sini memang sempit banget nih. Kita harus benar-benar fokus, harus santai, jangan ngerasa gerusuh, karena semuanya entah kenapa ya pada seolah-olah pengen cepat aja gitu orang di sini. Pengen paling pertama gitu loh gitu. Sementara kondisi jalannya nggak mau memungkinkan kita untuk seramai itu gitu. Harus benar-benar sabar harusnya kan gitu. Nah di sini dia teman-teman ya, di area ini aslinya di sebelah kiri ini dua akses gitu. Yang sebelah kanan memang akses yang ke balik ya, ini ke depan. Nah ini dia dimakan jalannya gitu. Ya sebelah kanan tuh dibagi dua jalannya, karena akses yang sebelah kiri ini udah dipakai lagi proses pembangunan flyover tadi ya. Ya itulah teman-teman yang saya mau ceritakan perihal perjalanan. Amin-amin nih kalau seandainya teman-teman ada main ke sini kayak berpikir dua kali deh gitulah. Tapi ya kalau memang ya mau ngomong karena kerjaannya juga di Jakarta Utara ya, saran saya tetap harus hati-hati aja deh gitu. Yang paling ngeri memang kalau kita ini nih, kayak saya nih berkendaranya kendaraan motor ya teman-teman, itu ngeri dah pokoknya. Jadi benar-benar harus ekstra hati-hati, apalagi yang saya sekarang di sini di area ini benar-benar harus sabar gitu ya kan. Saya pakai prinsip sih, mau kencang kayak mau lamban kayak ya pasti sampai gitu ya kan, intinya gitu kan, pasti sampai. Jadi nyawa itu lebih berharga lah ya. Tapi bang kalau terlambat di kantor gini-gini, ya kalau memang tidak mau terlambat ya pergi agak awal gitu kan, berangkatnya agak cepat dikit ya kan, agak dari awal banget gitu supaya ya masih ada spare waktu gitu kan. Ini kayak saya ini udah 7.05 tadi gitu, masih di sekitar terminal Tanjung Priok ya kan. Padahal biasa tuh jam 7 kurang 15 ya, atau jam 7 kurang 20, jam 7 kurang 5 lah paling banter ya.
jam 7 kurang lah biasanya, harusnya saya di sekitaran terminal Tanjung Priok ya. Ini tadi saya 7:05 saya baru di terminal Tanjung Priok gitu ya. Dan memang kalau udah kiranya udah terlambat dari sana tuh ya, yang kesininya udah pasti terlambat juga gitu lah. Jadi kalau memang teman-teman pengen ya supaya jangan terjebak macet, ya jawaban salah satunya berangkatnya agak cepat dikit gitu supaya menghindari jangan kalaupun macet ya misalnya masih ada spare waktu lah gitu. Baik teman-teman, di depan saya sana, yang di sana tuh itu ada pintu Ancol ya teman. Ya, jadi kita di depan Ancol ini ceritanya teman. Ancolnya di sebelah sini nih, sebelah sini. Ah, ini Ancol itu. Oke. Ya, mungkin sedikit informasi pada saat ini pagi ini. Oh sorry teman-teman, saya lagi merhatikan ada rombongan bus ya. Saya membaca dia ada bawa spanduk itu bus dari mana gitu ya, sempat teralihkan dari pikiran saya. Maaf teman-teman ya. Ya baik teman-teman, masih memperhatikan layar action cam saya. Biasa ya kalau di action cam saya ini kan per 25 menit dia stop record, terus tiba-tiba otomatis jalan lagi deh. Ini di layar action cam saya ini masih 17 menit ya. Oke, baik. Oh ya, sebelumnya saya mau menerangkan alat-alat apa sih yang saya pakai, perlengkapan apa sih yang saya pakai untuk motovlog pagi hari ini ya. Baik teman-teman, untuk pagi hari ini di Rabu tanggal 30 Juli ya tahun 2025, pagi ini saya ngevlog ya, motovlognya menggunakan beberapa alat ya. Paling pertama tuh saya pakai itu adalah action cam yang saya pakai mereknya Ausec AT-M40R ya kodenya. Terus saya action cam itu saya jepit dengan, kebetulan dia dapat bonusan mounting ya, mounting dengan casing waterproof-nya ada mountingnya. Terus saya jepit di stang motor saya ini ya, ini stang motor saya. Terus selain action cam saya pakai mic wireless ya, mic wireless yang ada bawanya di action cam ini. Cuman jujur sih mic wireless ini nggak recommended banget nih, suaranya ber nggak jelas gitu. Jadi saya pakai bantuan pihak ketiga, yaitu ada yang dari dulu saya bangga-banggakan adalah headset modifikasi yang saya gunakan jadikan mic clip on ya. Mic clip on modifikasi dari headset. Modifikasi dalam artian kayak saya baluti dengan spons cuci piring ya sebagai peredam suaranya. Nah, menggunakan mic itu saya tancapkan di handphone saya, dibantu dengan rekam suara gitu kan. Nah, jadi hanya suaranya aja. Jadi fungsi untuk action cam ini hanya untuk video. Nanti pada saat di ngedit ya, pada saat ngedit di aplikasi CapCut ya, CUT ya, aplikasi CapCut. Nah di situ baru di-combine tuh. Karena videonya pun jujur dia terpecah di beberapa part ya. Ada biasa sih dua part, dua bagian ya. Nah ditambah lagi nanti audio saya masukkan juga. Jadi ini saya kedua kali lah saya pakai sistem kayak gitu ya, masuk dalam bantuan mic clip on, artinya audionya terpisah ya, audio terpisah dari unit perangkat action cam-nya gitu. Jadi ada dua untuk merecord video pakai action cam, untuk record suara pakai HP ya gitu. Nah semalam tuh saya ada tanggal berapa ya? Tanggal 29 ya, tanggal 28 apa gitu. Ya ada tuh, silahkan dipantengin ya teman-teman di channel YouTube saya, Sudung Sitter Channel.
pokoknya yang sebelum inilah gitu. Itu saya udah coba tes video pakai action cam tapi suaranya pakai handphone gitu lah, baru saya combine, dan menurut saya lebih baik lah dibanding dengan si mic eksternal bawaan si Aussec action cam, Aussec ATM 40R ini gitu. Karena beberapa kali video yang saya record tuh, dan itu ada kok, ada ya, silakan ditonton di channel YouTube saya. Itu suaranya aduh nggak nyaman sama sekali lah intinya gitu. Udah saya balut lah, saya bungkus, saya apalah gitu kan, tetap nggak nyaman aja gitu kalau pakai mic eksternalnya. Jadi ini benar-benar pakai bantuan lah ceritanya, nge-record suaranya pakai handphone gitu lah. Ya, baik teman-teman, ini saya udah di area stasiun kota ya. Ya, saya ada di stasiun kota. Terpantau kondisi jalan di stasiun kota hari ini nggak terlalu macet lah, nggak terlalu ramai juga sih. Nah, jadi masih lempeng lah kita bilang, masih enak lah untuk kenceng-kenceng lah gitu. Tapi saya pun kencengnya dalam artian ya kayak tadi, kalau lagi jalannya sepi ya kenceng, kalau nggak sepi lagi rame ya ngapain, gimana cara kencengnya gitu kan. Ya ini udah mau lepas dari stasiun kota, kok stasiun kota, kota tua maaf, tadi kok sebut saya stasiun kota sih, kota tua teman-teman. Ini lepas dari kota tua menuju ke arah apa namanya ya, arah jembatan besi ya teman-teman ya. Ya, nah depannya nanti di ujung sana mentok, sini mentoknya tuh ke kiri kita. Saya nggak tahu nama jalannya apa ya. Ntar ya saya pelajari pelan-pelan deh nama jalannya apa. Tapi yang jelas di ujung sana tuh mentok kiri ya, tuh ada bus trans dari ke kiri dah. Nah gitu. Setelah ke kiri tiba-tiba langsung ke kanan, nah, zigzag deh kan. Letter S dia jadi jalannya. Gitu. Nah nih, setelah ini ke kiri terus kita tiba-tiba ke kanan gitu. Nah terus nanti ketemu flyover. Nah udah, ujung dari flyover itu mentok belok kiri, itulah jembatan besi gitu teman-teman. Ya, untuk teman-teman juga kalau memang ada punya cerita lah, ada pengalaman, saya pengen juga nih, sampai sekarang masih berharap karena sayang kan, jadi ibaratnya kalau punya action cam tapi dibantu lagi pakai kamera handphone untuk apa, pakai handphone bukan kamera, pakai handphone untuk merecord suaranya gitu, kayak sayang aja itu. Jadi mungkin teman-teman ada ide, ada pernah ada history, ada pernah pengalaman kali ya, monggo ya yang punya pengalaman. Oh bang, kalau gitu bang, sekiranya ndak bisa pakai mic eksternal bawaan si action cam, mungkin pakai ini nih, pakai adapter. Saya sedang mempelajari banget nih adapter ini, dalam artian kan si action cam saya ini kan lubang casnya Type C ya. Nah yang kedua dia nggak ada lubang jack 3,5 nya. Nah kebetulan saya punya handphone nih, ceritanya handphone Vivo V23e itu dia memang kayak itu tuh, dia hanya lubang cas doang tuh. Tapi si handphone itu Vivo V23e lubang casnya itu jika kita belikan adapter ya, berupa kabel adapter dari Type C itu lubang 3,5, nah dia bisa berubah fungsi jadi untuk headset gitu. Nah saya coba tuh pakai tuh si yang punya handphone saya tuh kan, saya coba tancapin karena kebetulan Type C itu lubang 3,5 kan, saya tancapin ke action cam, saya pasang headset, saya coba untuk record video, nggak ada suaranya gitu. Mungkin beda ini ya, beda fungsian kali ya, atau gimana gitu. Mungkin teman-teman ada ini ya, ada, sorry maaf tuh, kelilipan mata saya, agak masuk ya, debu di mata saya. Ya mungkin teman-teman ada
pernah pengalaman kali ya punya kayak sejenis adapter Type C itu lubang 3,5 ya gitu. Silakan di komen ya teman, apalagi kalau sempat ada link pembelian lebih mantap lagi biar saya beli gitu, biar langsung saya tes apakah bisa atau enggaknya gitu. Oke teman-teman, saya kayaknya berhenti dulu deh, saya mau sarapan dulu, nanti saya sambung lagi ya teman-teman ya. Iya, oke guys, ya udah, tadi sempat berhenti bentar ya untuk sarapan ya. Sarapan itu bubur ayam ya teman-teman ya, di tempat langganan saya. Oke, baik, kita lanjut lagi perjalanan saya. Ini masih di tengah nih, setengah lagi ya menuju ke Grogol, Mall Taman Anggrek ya. Ini saya sekitar berada di sekitaran perapatan lampu merah ya, jembatan besi. Pantau kondisi jalan ya standar lah, nggak terlalu ramai, nggak terlalu sepi. Sekedar informasi buat teman-teman ya, untuk yang melewati area titik di sekitaran perapatan lampu merah jembatan besi yang saya sedang ini, posisi saya sekarang ini, saran saya sih untuk teman-teman jika melewati area ini, terkhusus di perapatan ini lampu merah ini, karena di depan sono tuh itu tuh ada pos polisi ya teman-teman. Jadi keempat sisi perapatan ini kan perempatan ya, ada 4 sisi ya Pak jalan. Itu di setiap titik-titik itu pasti ada polisi ya teman-teman ya. Dan bukan menjelek-jelekan polisi, karena saya tahu sendiri, saya lihat sendiri yang namanya polisi ini tuh ada aja dapat dia tuh. Saya nggak ngerti dah apa itu termasuk sifat jelek atau sifat baik, nggak ngerti dah. Karena kalau sogianya memang ada razia, kan ada syarat-syaratnya di channel YouTube. Banyak orang bilang tuh gimana syarat-syarat untuk mengadakan razia tuh, minimal pelang lah, ada pemeriksaan kayak gitu tuh. Ini nggak ada, ini memang dia karena di sarangnya ya dekat pos polisi ya, haknya dia juga mungkin ya untuk melakukan pemeriksaan secara langsung on the spot gitu, tembak di tempat ya gitulah istilahnya. Dan memang jujur sih pada dasarnya dia selalu makan yang di sejauh dia melihat aja gitu, untuk mungkin pengendara-pengendara motor yang sering dilihatnya yang nggak pakai helm atau something gitu, dan pasti akan ditangkap dan pasti diarahkan di sekitar itu tuh, di sekitar posnya, diarahkan ke sekitar pos sana, lalu ya semua akan terjadi di sana gitu lah. Ya jadi kalau saran saya sih bagi teman-teman yang akan melintasi di sekitaran perapatan lampu merah jembatan besi ini, saran saya benar-benar harus lengkap lah teman-teman ya, dari segi helm, spion, lampu sorot, lampu tembak harus nyala. Terus jangan nginjak marka ini, kan ada garis-garis putih nih. Nah ini putih, ini garis putih marka jalan nih kita bilangnya, jangan nginjak marka jalan. Terus ya itulah, dari segi kelengkapan motor seperti kayak STNK juga harus nyala, harus hidup ya, jangan ada STNK tapi mati. Terus SIM juga gitu, ada SIM tapi mati tetap kena juga, dia akan dicek secara detail ya teman-teman gitu. Dan itu berlaku di setiap pagi, siang, sore kalau nggak salah ya, karena saya pernah datang pagi, saya perhatikan di sini juga ada temuan beberapa, memang sering juga lah polisi memberhentikan, siang juga nanti ada, dan sore juga nanti ada. Jadi memang di perapatan lampu merah ini memang kalau bahasa kami nyebutnya orang pengendara ini, polisinya kenceng di sini nih gitu, karena dia posisi memang di perapatan dan ada lampu merah, dan sialnya lagi lampu merah itu memang lama banget lampu merah itu. Jadi ya kesempatan juga dia buat polisi itu untuk benar-benar mengecek secara detail dari 4 sisi ya, bayang tuh, dari 4 sisi, 4 jalan tuh masing-masing ada, setiap titik tuh pasti ada polisinya gitu. Jadi saran saya nih bagi teman-teman ya, seperti saya bilang tadi, secara lengkap lah
kita kalau udah berkendaraan secara lengkap, kayak saya pribadi jujur nih, kayak boles saja gitu, mau diberhentikan ya, mau ditanyakan tinggal tunjukin kan, permisi pak, mau lihat STNK apa gitu, tinggal nunjukin. Terus saya ada pakai helm, saya ada pakai spion 2, lampu sorot saya ada, saya nggak nabrak marka jalan gitu. Jadi kalau kita udah lengkap tuh kayak PD-nya gitu kan. Tapi kalau kita ada yang kurang aja tuh, dia kayak polisi tuh kayak ada feeling ya teman-teman ya. Jadi kalau lihat orang yang gerasa gerusuk tuh kayak ada rasa apa gitu ya. Jadi dia tahu tuh kalau ada kita yang pengendara motor nih yang ibaratnya ada yang salah, ada yang kurang gitu lah, ya kan? Dan ada juga yang bilang teman-teman ya, nah makanya itu bang, kalau bisa jangan ini dong, jangan panik lah kita bilangnya, jangan terlalu nampak gitu. Walaupun kita ada misalnya nggak bawa STNK atau nggak bawa SIM ya gitu, slow aja gitu. Cuma entah lah, kalau saya pribadi ya teman-teman tuh, kalau saya tuh ada tinggal salah satu kayak STNK atau SIM lah, itu memang bawaan jantung tuh kayak deber-deber nggak jelas itu, berdebar-debar ya kan. Karena apa? Karena kalau sempat polisi dan nangkap itu satu pasal tuh gede, duit mahal dia teman-teman, ngeri. Jadi kayak kalau udah ada yang kurang tuh kayak aduh gimana nih, duit lagi nih ya, gitulah teman-teman ya, ngerti gak sih? Itu bayang duit aja nih, duit keluar lagi nih ya kan, gitu. Dan di perapatan lampu merah tuh kita nggak bisa kemana-mana teman, memang benar-benar berhenti dan kesempatan, karena lampu merahnya panjang dan lama, jadi kesempatan banget gitu untuk polisi untuk ya muter sana muter sini gitu loh. Jadi pasti tidak, kalau kita udah ada yang salah aja itu udah dapat dah sudah gitu. Jadi kalau kita ya udah benar-benar lengkap, nggak ada yang kurang sana sini ya pede aja guys. Jujur saya pede aja, nggak peduli. Terus kedua kayak marka jalan juga hati-hati ya teman-teman, jangan nabrak marka jalan. Yang nggak ada putih-putih itu jangan ditabrak gitu. Kadang-kadang tuh jadi bahan juga gitu, untuk mereka jadi ya bahan untuk nangkap gitu dengan seribu alasan gitu kan. Ya itu teman-teman ya, saran saya. Memang kalau di jalannya ada-ada aja gitu teman-teman yang saya pikir tuh aneh, saya pikir ya menurut saya tuh aneh gitu. Tapi ya udahlah, mungkin kalau logika saya semua instansi itu ada kepentingan masing-masing ya, saya pikir itu. Jadi wajar aja lah. Mungkin saya pun kalau sana jadi polisi pun pasti kayak gitu juga gitu mungkin ya. Ya udahlah, harapan saya sih buat kita aja deh yang para pengguna berkendaraan motor ya. Karena kayak memang motor aja tuh yang dimakan gitu. Kalau mobil kayak jarang-jarang banget tuh mobil. Mobil pun kalau ada kayaknya ini nih ya. Tapi kalau nggak mungkin ya, itu mobil-mobil angkutan ya, mobil-mobil barang tuh apa tuh? Dinas perhubungan. Nah, dinas perhubungan tuh yang sering razia tuh. Tapi ngangkut barang gitu mobilnya. Tapi kalau mobil pribadi jarang-jarang banget saya ketemu tuh untuk berhenti. Paling kalau berhenti pun mungkin yang pernah saya temukan di sana depan tuh kan ada flyover tuh. Nanti setelah flyover tuh di ujung ada kayak apa ya, kayak lurus di depan ini deh, di depan ya kantor saya, depan Taman Anggrek, sebelum balik arah, kan saya harus balik arah tuh, sebelum balik arahnya tuh kan ada masuk tol tuh. Di depan masuk tol itu saya juga sering tuh temui polisi berdiri nangkap mobil gitu. Kalau saya perhatikan ya, kalau nggak salah ya, koreksi saya jika salah, kan dari lepas dari sini ini kan dia ada akses tuh, dia garis-garisnya ada fungsinya teman-teman. Yang sebelah kanan tuh memang untuk akses menuju masuk tol. Nah kalau kita udah ibarat dari tengah nih, apalagi dari kiri, dari posisi kiri sini tiba-tiba ngambil ke kanan tiba-tiba gitu kan, nah itu langsung sesampai depan sono, depan dia tuh mengarah masuk pintu tol tuh udah kena tangkap gitu loh. Apalagi udah ambil ke kiri terus ngambil kanan tiba-tiba belok kiri lagi ya, itu udah pasti kena tangkap tuh teman-teman. Kalau saya perhatiin gitu tuh. Nah mulai dari sini ya, selesai flyover ini kita kalau memang masuk tol ambil akses ke kanan aja teman. Kalau mau masuk ke tol gitu, mulai dari sini gitu, lepas dari flyover gitu. Jangan nanti kalau udah sampai di depan sana tuh udah posisi nanggung kan, posisi nanggung. Nah nih, ini kan tol nih depannya. Nah ini ambil ke kiri aja kalau mau masuk tol. Tolnya ada dua nih, nggak tahu tol apa ya, Tanjung Duren sama satu lagi tuh ada tol lagi tuh depan sana. Nah yang sering ada polisi justru yang ya, dulu ini pernah ada polisi, sini juga pernah ada polisi. Yang paling sering tuh yang ini, yang satu lagi nih. Nah ini sering ada polisi nih depannya gitu.
Nah, kalau memang kita mengambil masuk ke tol, kita ambil akses ke kanan dikit gitu lah. Jangan dari kiri gitu lah. Tiba-tiba nanti udah dapat mau masuk pintu tol, ambil ke kanan itu udah ribet nanti bawaannya gitu lah. Gitu teman-teman. Nah, jadi dari sini udah boleh nih. Kalau mau masuk ke tol ambil ke kanan, ya kan? Gitu. Tapi kalau udah sempat dari depan sana kita ngambilnya, langsung tiba-tiba masuk ke kanan, nah itu udah pasti kita tangkap, udah. Karena depan tuh udah sejauh polisi itu memandang aja, dilihatnya kita ada tiba-tiba ngambil akses kanan, nah itu udah kayaknya udah makanan dia gitu loh, kasar gitu. Nah gitu. Nah kayak saya nih sekarang posisi saya ambil akses kanan. Kalau memang kita mau masuk ke tol. Nah, di sini nih, kalau di sini kita udah melakukan perubahan di sini. Pertukaran posisi udah habis dah kita. Karena depan satu ada polisi. Ah, itu nampak. Mungkin nampak lah ya. Coba saya shoot ya. Di balik mobil nih. Ah, itu nampak deh, Bang. Ah, nih, sekitar sini nih, sekitar yang saya tunjuk nih. Pas pintu ada dua polisi kan, teman-teman. Nah, nampak ya? Ini ada dua polisi kan? Nah, ini. Di sini nih makanan dia nih. Sering banget di situ. Oh, yang depan ini deh, Mall Taman Anggrek ini ada mau masuk tol, itu udah banyak makan lah gitu, banyak makan korban. Nah, ini biasa mobil yang sering ditangkapnya gitu. Apalagi mobil ya, saya kebayang tuh satu pasar berapa duit ya, aduh ampun, ampun pasti. Ngeri. Tapi saya nggak ngerti-ngerti banget ya mengenai peraturan tadi itu, apakah memang nggak boleh ya istilah ibarat tiba-tiba kita dari kiri tiba-tiba masuk ke kanan gitu, harus ada dari jarak jauh kita ngambil gitu ibarat gitu tuh. Nggak tahu, nggak paham-paham banget saya posisi jalan kayak gitu. Yang tahu saya tahu ya, kalau saya pengendara motor sih kalau buat kayak gitu nggak tangkap gitu, hanya mobil doang tuh yang kayak gitu. Kalau tiba-tiba dari kiri tiba-tiba masuk ke kanan tuh udah sia-sia aja depan tuh. Pas depan pintu ancol, pintu masuk tol tuh udah dibertiin, ditandain gitu. Gitu. Terus kedua, seringan ya. Kan udah ini kan ada juga busway ya. Seringan tuh yang ini nih yang masuk-masuk busway tuh. Nah, itu udah warning juga tuh biasa tuh. Nah, kayak mobil saya yang warna merah Avanza nih, ini teman-teman. Nah, ini kayaknya nggak tahu deh. Tak ada tanda sini kamera CCTV ya gitu. Jadi sini memang titik-titik yang sering jadi jala ya, ibaratnya menangguk ya, nangguk ikan yang banyak-banyak di si area ini depan ini yang saya bilang tadi itu. Banyak banget tuh. Kebetulan dari sana, dari posisi kantor saya dari atas tuh, dari Mall Taman Anggrek bisa lihat tuh ke bawah tuh. Saya kan di lantai 38 ya. Nampak dia para polisi lagi bekerja kan. Lagi nangkapin gitu. Oke, baik teman-teman, ini saya udah tinggal balik arah nih ke kanan. Itu udah ketemu deh Mall Taman Anggreknya gitu. Udah sampai di Grogol saya nih. Baik, menurut saya sudahi dulu video hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia nonton setiap video-video yang saya upload di channel YouTube saya, Sudung Sitor Channel. Terima kasih banyak. Dan tak lupa terus dukung, support terus channel YouTube saya, Sudung Sitor Channel, dengan cara subscribe, like, dan komen. Baik, salam sehat dari saya. See you and bye-bye.